Setelah tirai hitam, ada ruangan kecil masing-masing dan setiap orang kecuali 10 meter persegi. Di ruangan-ruangan tersebut hanya terdapat sebuah panggung batu kecil dan bahan-bahan obat yang disiapkan untuk pengujian. Memasuki ruangan kecil, tatapan Qin Yichen menyapu, dan akhirnya jatuh pada sepotong bahan obat seperti besi hitam. Daun teratai besi bintang hitam. Mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan ada sentuhan keheranan di matanya. Bahan obat semacam ini sangat jarang digunakan, tetapi merupakan salah satu bahan obat yang paling resisten. Ingin memurnikan benda ini, tapi butuh banyak kekuatan roh. Master pemurnian pil prefektur biasa, diperkirakan bahkan pemurnian paling awal pun tidak dapat dilakukan. Apalagi di sini, bahkan tungku pil meramu pil belum disiapkan untuk mereka. Jelas, tes ini tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal apapun, tetapi hanya dapat disempurnakan berdasarkan kekuatan rohnya sendiri. Beruang, di ruang observasi Qin Yichen, dari ruangan di kedua sisi, terjadi kenaikan suhu panas yang tinggi. Jelas, obat dua orang juga mulai disempurnakan. Menyempurnakan hal ini mungkin sulit bagi orang lain, tapi, setelah beberapa saat mengerang dalam, Qin Yichen membangkitkan senyuman, dan segera mengambil daun teratai besi bintang hitam, dan saat gagasan itu bergerak, ruang di sekitar telapak tangannya sedikit terpelintir. Semburan kekuatan roh menyebar, membungkus daun bintang klematis hitam di tangannya. Jika Anda dapat menggabungkannya, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan roh Qin Yichen sama sekali berbeda dari obatnya. Dibandingkan dengan api yang naik dari mereka berdua, penampilan Qin Yichen jauh lebih lemah. Itu hanya terbungkus bahan, dan bahkan suhu tinggi tidak terungkap. Apa? Di luar ruangan kecil, mata Yao Mao juga sedikit terpana, dan ada sentuhan keanehan di matanya. Master Pil Suci, samar-samar, merasakan perasaan aneh dari ruang tengah. Saat ini, Yao Sun sedang berdiri di sana, menatap tirai hitam tempat Qin Yichen berada. Dia selalu merasakan kegelisahan di hatinya. Hai, pada saat tertentu, tubuh Yao Sun tiba-tiba menegang, karena dia merasa kedua pria di Yao Wen mulai merasa sedikit tak tertahankan. Ketika memurnikan daun teratai besi bintang hitam di tangannya, alis Qin Yichen juga sedikit mengernyit, dan dia merasa bahwa dari ruangan di kiri dan kanannya ada dua fluktuasi halus yang datang dan pergi. Mau menggangguku? Merasakan dua gelombang, Qin Yichen tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apakah dia menjawab dua kalimat tadi dan membiarkan kedua orang itu membencinya? Untuk dua kekuatan spiral yang menyebar, Qin Yichen sama sekali tidak menghancurkannya. Sebaliknya, dia membiarkan dua kekuatan spiral terkikis, tetapi tidak ada jeda dalam gerakan tangannya. Dengan baik, bukankah orang itu sudah mulai menyempurnakan? Daun teratai besi bintang hitam tidak bisa disempurnakan oleh siapapun. Anda tidak dapat menggunakan tungku pil di pil master tingkat distrik. Di sisi Qin Yichen 2, ada kilasan keraguan di mata Yao Wen dan Yao Ye. Awalnya mereka ingin memberinya sedikit hukuman saat Qin Yichen sedang memurnikan, sehingga dia tidak bisa memurnikan. Tetapi kekuatan roh mereka terkikis, tetapi tidak merasakan jenis fluktuasi kekuatan roh yang diharapkan, seolah-olah yang terakhir sudah berikan up. Tidak memperbaiki sama sekali. Namun, mereka tidak tahu bahwa pencapaian Qin Yichen dalam spirit power jauh melampaui apa yang bisa mereka capai. Dia ingin menyembunyikannya dengan sengaja. Dengan dua kekuatan roh ini, dia tidak memiliki wawasan. Di luar tirai hitam, ada keheningan. Hehe, sepertinya ramuan obat yang disuling kali ini sulit. Belum ada yang keluar. Yao Xiang terkekeh pada Yao Sun dan tertawa. Yao Sun mengangguk ringan, tidak berbicara, dan tubuhnya yang kencang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Karena dia tahu bahwa Yao Xiang hanya berusaha mengalihkan perhatiannya dan menghiburnya. Sebagai manajer Federasi Pemurnian Pil dari Serikat Pekerja, Yao Xiang pasti telah memperhatikan tindakan kecil dari kedua orang itu. Namun, hal seperti itu, bahkan Yao Mao tidak berbicara, tampaknya menyetujui. Beraninya dia mengangkatnya di sini. Mencari tampilan itu. Aku khawatir kali ini dia membawa seseorang dengan hati yang beruntung, kan? Seharusnya, mungkin, dia juga tahu bahwa bocah itu tidak bisa lulus ujian dari persatuan umum. Haha, apakah menurutmu hasil kali ini adalah hasil yang lebih baik dari literatur medis Tuan Muda? Atau apakah malam narkoba Tuan Muda kita lebih baik? Juga perlu dikatakan bahwa itu adalah Tuan Muda Yao Ye. Pada saat ini, di sisi lain, para master pemurnian pil yang mengikuti Yao Ye dan Yao Wen juga tertawa kecil. Dibandingkan dengan stres berburu narkoba, mereka pasti berkali-kali lebih mudah, karena mereka tahu bahwa tes ini hanyalah prosedur rutin malam narkoba, dan bagi mereka, tidak ada ketegangan sama sekali. Dengan pembakaran dupa di depan Yao Mao, suhu tinggi di ruangan dua sisi juga tampaknya berangsur-angsur mereda. Jelas, dua orang di Yao Wen telah menyempurnakan materi hingga batas yang dapat mereka capai. Namun, sangat mengejutkan bahwa mereka berdua tidak keluar dari sini, tetapi masih berada di dalam ruangan, dan bahkan Yao Sun dapat melihat bahwa gerakan kecil keduanya menjadi semakin gila. Jelas, mereka tidak keluar.
Mereka tidak berencana memberi Qin Yichen waktu untuk memperbaiki materi. Ketika dupa wangi terbakar dengan hanya sedikit bagian ekor, tirai hitam di kedua sisi akhirnya berbunyi, dan malam obat dan obat keluar hampir bersamaan. Ketika mereka keluar, mereka saling memandang, dan ada kilatan licik di mata mereka. Dua tuan muda akhirnya keluar, dan kupikir mereka tertidur di dalam. Melihat dua orang yang keluar, Master Pemurnian Pil yang mengikuti dari samping semuanya secara ekspresif berkata sambil tersenyum. Saat mereka keluar, angin kencang bertiup, dan dupa kecil yang tersisa di tumpukan itu benar-benar menyala. Apakah Tuan Qin sangat terganggu sehingga dia tidak bisa memperbaikinya? Kenapa dia belum keluar? Telapak tangan Yao Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal, dan di dalam hatinya, dia juga merasa cemas. Di samping, melihat teman yang cemas, Yao Xiang tidak bisa menahan nafas, dan dengan lembut menepuk pundaknya, mengungkapkan kenyamanan. Dua orang di Yuan menatap Yao Sun dengan main-main, senyum tipis di wajah mereka dan menatap tirai hitam di tengah. Di mata mereka, mereka mencibir. Melihat dupa yang lebih tua yang akan padam, Yao Mao juga mengerutkan kening, dan berkata, "Oke, waktunya. Maaf, saya agak terlambat." Dan tepat ketika suara Yao Mao akan jatuh, waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa jatuh. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari tirai hitam di tengah, dan siluet ramping perlahan terbuka. Tirai hitam melangkah keluar, dan sedikit berteriak pada Yao Mao.